Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang materi ikhtiar dan takdir. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin perjalannya acara ini sekaligus menjadi presentator utama. Baik, di sini saya akan membacakan tentang ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Contoh-contoh ikhtiar adalah sebagai berikut. Orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Islam mengenal istilah ikhtiar, yang mana arti ikhtiar adalah kebebasan dan kemerdekaan manusia dalam memilih dan menentukan perbuatannya. Ikhtiar juga diartikan berusaha, karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Maka secara pemaknaan umum, arti ikhtiar adalah usaha. Bagi umat Islam yang memiliki keimanan kepada Tuhannya, dalam berusaha maka ia semena-mena hanya mengandalkan usaha sendiri tanpa meminta pertolongan kepada Zat yang menciptakannya. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Della Berliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Berliana dari kelas 1B, kelompok 6. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang takdir. Dalam Kamus Bahasa Arab karya Mahmud Yunus yang dikutip dari Jurnal Al-Quran dan Al-Hadis, kata takdir berasal dari kata qadara yang artinya ketentuan, karena sesungguhnya Allah SWT telah menentukan suatu perkara atas kehendaknya. Sedangkan kata qadara dengan tambahan tasydid diartikan dengan Allah SWT telah menjadikan seseorang itu berkuasa melakukan sesuatu dengan kadarnya atau kemampuannya. Qada dan qadar mungkin sering dianggap sebagai istilah yang berkesinambungan dan bermakna sama, tetapi tidak demikian. Jika disebutkan qada saja maka mencukupkan makna qadar, demikian pula sebaliknya. Namun jika disebutkan dengan bersama, maka qada maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada makhluknya, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan qadar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah SWT sejak zaman azali. Dengan demikian, qadar ada lebih dulu kemudian disusul dengan qada. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir muallaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang sudah paten tidak dapat diubah dengan cara apapun. Hal ini karena Allah SWT telah menjadikan takdir mubrom sebagai ketentuan yang mutlak dan manusia pun tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Misalnya, takdir harus lahir dari orang tua yang mana, di tanggal berapa, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak ada opsi bagi manusia untuk memilih. Kematian juga termasuk dalam takdir mubrom. Allah SWT berfirman, dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan saat apapun. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Dan ada juga takdir muallaq. Takdir muallaq yaitu takdir yang masih bersifat kondisional sehingga bisa diubah dengan ikhtiar manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 30-40 yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Misalnya, takdir miskin dapat diubah dengan doa dan kerja keras. Takdir sakit dapat diubah dengan doa dan berobat, dan sebagainya yang melibatkan ruang usaha bagi manusia. Dengan beriman pada takdir Allah SWT, maka manusia akan merasa bahwa dirinya tidak boleh sombong karena semua hal telah ditentukan Allah SWT. Selain itu, manusia akan senantiasa bersyukur dan bersabar atas segala hal yang diberikan oleh Allah SWT ketika umat Islam mempercayai atau mengamani takdir Allah SWT. Mereka pun akan lebih optimis dan tidak mudah menyerah saat menjalani kehidupan karena ada hal-hal yang bisa diperbaiki jika mau berusaha. Terima kasih kepada Della Berliana yang telah membacakan materi tentang takdir. Baik teman-teman,
Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.